Jika itu yang menyampaikan Muhammad, aku percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah singgah di channel ini. Mari kita membahas tentang kemuliaan-kemuliaan Abu Bakar yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar merupakan sahabat karib Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan di dalam satu hadis, siapakah orang yang paling beliau cintai dari kalangan perempuan? Seandainya ingin dijadikan kekasih, Rasulullah menjawab Aisyah, yakni istrinya. Siapakah laki-laki yang paling beliau cintai seandainya dijadikan kekasih? Dengan lantang Rasulullah menjawab Abu Bakar, dia sahabatku sekaligus saudaraku. Hal tersebut membuktikan kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah. Beliau berteman bahkan sebelum zaman kenabian, karena mereka sama-sama berasal dari Mekah dan sama-sama pedagang yang jujur, yang dapat dipercaya. Abu Bakar memiliki kesamaan sifat dengan Rasulullah. Pada masa jahiliyah, orang-orang melakukan berbagai tradisi yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya, menanam bayi perempuan yang baru lahir, karena perempuan pada saat itu dianggap aib. Bertawaf keliling Ka'bah tanpa pakaian sehelai pun, karena pakaian pada saat itu dianggap menjijikkan. Dan orang yang telanjang dianggap suci pada saat itu. Menghalalkan khamar, menghalalkan perzinaan, adanya modernisasi yang sangat melanggar syariat. Apakah Rasulullah dan Abu Bakar mengikuti tren pada saat itu? Dengan kecerdasannya, beliau mampu untuk menahan hasrat duniawinya. Ketika kita disuruh untuk sebutkan macam-macam, sebanyak-banyaknya sifat-sifat terpuji, hal tersebut semuanya, hampir seluruhnya ada pada kepribadian Abu Bakar. Apa saja contohnya? Jujur, rendah hati, dermawan, bijaksana, cerdas, patuh, adil, dapat dipercaya, dan segala macam. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Ia berasal dari keturunan kaya Bani Taim, yang berasal dari suku Quraisy. Bani Taim merupakan kaum yang terpandang di Mekah pada saat itu. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Nama ayahnya adalah Abu Quhafah Utsman, sedangkan nama ibunya adalah Salma bin Sakhor. Sejak kecil, Abu Bakar kerap menghabiskan waktu dengan kambing dan unta, karena kedua hewan ini merupakan hewan kesayangannya. Karena hal tersebut, dia dijuluki Abu Bakar, yang berarti bapak anak unta. Namun, setelah memeluk agama Islam, namanya diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Pada usia 10 tahun, beliau mengikut ayahnya untuk berdagang ke Suriah, yang mana berdagang merupakan tumpuan ekonomi keluarganya pada saat itu. Sepeninggal ayahnya, Abu Bakar pun melebarkan sayap bisnis ayahnya hingga ke Suriah, ke Yaman, dan beberapa negeri di Arab. Berkat hal tersebut, dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Berkat status sosialnya yang tinggi di masyarakat, dia diangkat menjadi kepala suku. Terlebih lagi, Abu Bakar bisa membaca dan menulis, serta menyukai bait-bait puisi, sesuatu yang langka pada saat itu. Abu Bakar sering mengikuti festival tahunan di UKAS. Dia sering sekali ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Bukan hanya itu, Abu Bakar merupakan orang yang sangat cerdas, yang mampu memahami sejarah-sejarah serta politik-politik bangsa Arab. Abu Bakar memiliki 4 istri. Istri yang pertama bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Dari pernikahannya, dia dikaruniai 2 orang anak. Qutailah pada saat Abu Bakar masuk Islam, sang istri tidak mau mengikut sang suami. Karena hal tersebut, Abu Bakar dengan berat hati menceraikan sang istri. Lalu Rasulullah pun mempersaudarakan Abu Bakar dengan Ummi Ruman. Lalu Ummi Ruman pun dipersunting oleh Abu Bakar.
yang nantinya buah dari pernikahan mereka, lahirlah Aisyah bin Abu Bakar. Bukan hanya itu, Abu Bakar juga menikah dengan Habibah binti Khadijah dan Asma binti Umais. Dari pernikahan dengan istri pertama, Abu Bakar dikaruniai 2 orang anak yang bernama Asma dan Abdullah. Dari pernikahannya yang kedua, Abu Bakar dikaruniai anak yang bernama Aisyah. Dan diketahui di dalam sejarah, Abu Bakar pernah memiliki anak yang bernama Muhammad, entah dari pernikahannya dengan Habibah atau Asma. Abu Bakar memiliki perawakan yang gagah, bertubuh kurus, rambutnya lebat keriting, dahinya sedikit menonjol, wajahnya tirus, berkulit putih, pangkal pahanya ramping. Dia sering memakai sarung, tetapi tidak pernah melewati atau di atas lutut. Dan dia sering memakai hina dan khatam. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendeklarasikan secara khusus pengalaman spiritual beliau yang melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Tetapi ketika Rasulullah semakin menceritakan berbagai kejadian dan fenomena yang dialaminya, justru orang-orang Quraisy mengolok-olok beliau. Bahkan orang-orang Muslim yang sebelumnya telah beriman kepada Rasulullah mulai skeptis. Orang-orang Quraisy menanyakan ciri-ciri dari Baitul Maqdis, yang pada saat itu Rasulullah belum pernah pergi ke sana. Atas izin Allah, beliau mampu menjelaskan segala sesuatu, sarana prasarana yang ada di sana secara detail. Apakah hal tersebut membuat mereka bertambah keimanannya? Tentu saja tidak. Mereka malah semakin mengolok-olok. Bagaimana mungkin engkau melakukan perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dalam waktu sehari semalam? Tidak membutuhkan waktu yang lama, berita tersebut sampai ke telinga Abu Jahal. Abu Jahal pun menghampiri Rasulullah yang pada saat itu sedang duduk sendirian di Masjidil Haram. Lalu terjadilah percakapan antara Rasulullah dan Abu Jahal. Abu Jahal pun mempertanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, tolong ceritakan kepadaku bagaimana engkau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dengan keteguhan hati beliau pun menjelaskan segala sesuatu fenomena yang terjadi ketika beliau di Isra Mi'rajkan. Mendengar hal tersebut, Abu Jahal pun semakin heran, bahkan mengolok-olok. Bagaimana mungkin engkau melakukan perjalanan begitu singkat dan sekarang engkau telah berada di antara kami? Benar, kata Rasulullah. Setelah mendengar hal tersebut, Abu Jahal kocar-kacir mendeklarasikan secara umum peristiwa Isra Mi'raj kepada Bani Ka'ab serta orang-orang Quraisy. Beliau mendeklarasikan secara umum. Pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy merasa sudah berada di atas angin. Kata Abu Jahal, ini orang terakhir. Bila beliau meragukan keislaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, berakhir sudahlah keislaman yang diperjuangkan Rasulullah SAW selama ini. Siapa orangnya? Abu Bakar. Abu Jahal pun menghampiri Abu Bakar dan menceritakan segala sesuatunya secara detail. Di sini Abu Bakar menilai pernyataan tersebut tidak berdasarkan dengan logika, karena logika orang-orang Muslim pada saat itu belum sampai. Tetapi Abu Bakar pada saat itu menilai statement tersebut menggunakan keimanan. Keimanan beliau mendahului logika beliau. Ketika kita berpikir secara logika, memang tidak masuk akal untuk pada saat itu, karena belum ada kendaraan seperti pesawat terbang. Kalau sekarang mungkin orang percaya, tetapi di masa lampau tidak ada kendaraan seperti itu. Yang ada hanya kendaraan konvensional seperti kuda yang membutuhkan waktu 1 bulanan untuk menempuh jarak 1.500 km.
Abu Jahal pun mengatakan, apakah engkau percaya dengan peristiwa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah? Apa jawab Abu Bakar dengan keimanan? Jika itu yang menyampaikan Muhammad, aku percaya. Wow, sungguh benar-benar luar biasa persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar ini. Karena hal tersebutlah beliau dijuluki As-Siddiq, yang keluar langsung dari mulut Rasulullah karena membenarkan peristiwa tersebut. Bukan hanya itu, beliau juga mendapat julukan Al-Atiq yang artinya terbebas dari api neraka. Pendapat yang lain mengatakan karena ketampanan wajahnya. Suatu waktu Rasulullah mengajak para sahabat untuk berinfak di jalan Allah. Umar yang pada saat itu merasa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, berniat untuk mengalahkan Abu Bakar, karena selama ini Umar tidak pernah sama sekali mengalahkan Abu Bakar dalam rangka beramal. Umar pun berujar, mungkin inilah saatnya, momennya, aku ingin mengalahkan Abu Bakar. Lalu Umar pun membawa setengah hartanya. Datanglah dia kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menanyai Umar, wahai Umar, adakah harta? Berapa banyak harta yang engkau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu? Umar menjawab, setengah, wahai Rasulullah. Merasa di atas angin, tiba saatnya Rasulullah menghampiri Abu Bakar. Rasulullah menanyai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, berapa banyak harta yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Abu Bakar pun menjawab, Allah dan Rasulnya. Seketika wajah Umar yang tadinya ceria langsung lemas. Umar pun berujar, sulit rasanya untuk mengalahkan Abu Bakar ketika diajak untuk melakukan amal kebaikan. Bukan hanya itu, ada salah satu kisah lucu. Pasca diangkatnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap menjalankan rutinitas sebagai masyarakat biasa. Dia pun kerap kali membantu masyarakat sekitar, baik sebelum atau sesudah menjadi khalifah. Suatu waktu Abu Bakar mengunjungi rumah seorang janda yang selalu ia tolong untuk memerahkan susunya. Dia pun datang. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut si anak. Cari siapa? Mana ibumu? Kata Abu Bakar. Tunggu sebentar ya, Bu, ada si pemerah susu datang, kata si bocil. Datanglah si ibu. Terkejutlah si ibu. Ternyata yang datang adalah Abu Bakar. Nah, dia bukan pemerah susu, dia pemimpin kita, kata maknya. Sahur santai Abu Bakar, Bu, namanya juga bocil, aku lebih senang disebut si pemerah susu, kata Abu Bakar. Luar biasa. Hingga akhir hayatnya Abu Bakar banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dihitung. Dia membantu secara sukarela masyarakatnya. Hingga pada akhirnya Abu Bakar sempat dirawat karena sakit keras selama 15 hari sebelum menghembuskan nafas terakhir pada tahun 634 Masehi. Sebelum wafat, Abu Bakar berwasiat agar Umar menggantikan posisinya sebagai khalifah selanjutnya. Ada banyak sebetulnya cerita Abu Bakar yang belum tersampaikan di video ini. Silahkan tambahkan di kolom komentar. Jika video ini menarik, kita lanjut ke part selanjutnya. Semoga teman-teman dapat mengambil ibrah dari perjalanan hidup Abu Bakar agar dapat diteladani dalam kehidupan bernegara. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Rasulullah beserta para sahabat kelaknya di surga. Amin ya rabbal alamin. See you for the next video. Bye.